Dalam video kali ini, kami kelompok 3 akan membahas tentang Bapak Ignatius Jonan sebagai role model berakhlak dalam Fokus Loyal. Beberapa waktu lalu, dunia maya heboh dengan beredarnya foto seseorang yang meringkuk tidur di kursi kereta api kelas ekonomi, memakai pakaian dinas dan melipat jaket sebagai pengganti bantal. Pria tersebut terlelap akibat kelelahan, memantau langsung pelayanan kereta api selama mudik lebaran. Kehebohan terjadi karena orang tersebut adalah orang nomor 1 di PT Kereta Api Indonesia atau KAI, yaitu Ignatius Jonan. Beragam pujian pun dialamatkan kepada Direktur Utama KAI tersebut, termasuk dari Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pria yang lahir pada 21 Juni 1963 tersebut merupakan sosok di balik transformasi kereta api. Lahir di Singapura, Jonan tumbuh dalam keluarga yang mapan. Ayahnya, Yusuf Jonan, adalah pengusaha, sedangkan ibunya adalah putri dari seorang pejabat tinggi Singapura. Sampai umur 10 tahun, ia hidup di Singapura dan berlanjut ke Surabaya. Di kota pahlawan inilah ia berhasil meraih gelar sarjana dari Universitas Airlangga. Dia kemudian berkarir pada perusahaan finansial multinasional. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia atau BPUI dan sukses mengangkat perusahaan yang hampir ambruk tersebut. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Fletcher School of Law and Diplomacy dan juga Harvard Law School. Menjabat sebagai Dirut KAI sejak Februari 2009, Ignatius Jonan melakukan gebrakan untuk mengubah wajah kereta api. Semula pengelolaan kereta api di Indonesia sangatlah semrawut. Kereta tidak ada pendinginnya atau air conditioner, penumpangnya berjubel bahkan hingga di atas atap kereta. Meski demikian, tak jelas siapa yang membayar ongkos, siapa yang tidak, sebab stasiun bebas dimasuki oleh siapa saja. Tak hanya itu, pedagang asongan masih menambah sumpaknya stasiun dan kereta. Karenanya, kereta menjadi rawan tindakan kriminal seperti pencopetan dan penjabretan. Selain itu, jadwal kereta yang tak menentu menambah buruknya pelayanan kereta api. Kini, kereta api sudah berubah menjadi moda transportasi yang nyaman, aman, bersih, dan memberikan pelayanan yang baik kepada penumpang. Tak hanya kereta, stasiun yang dulu berjubel dan sumpek kini menjadi tertata dan rapi. Jadwal keberangkatan dan kedatangan juga semakin sesuai dengan yang dijanjikan. Jutaan penumpang kereta menjadi saksi perubahan yang terjadi di kereta api. Hal itu membuat semakin banyak orang memilih kereta api sebagai moda transportasi dalam menjalankan aktivitasnya. Bahkan, dalam angkutan mudik dan balik lebaran tahun ini, kereta api menjadi primadona. Namun, semua itu dicapai Jonan tidak dengan mudah. Beragam kebijakan revolusioner dilakukannya untuk mewujudkan transportasi kereta api yang nyaman dan aman sebagaimana lazim di negara-negara maju. Namun, upaya Jonan mendapat cibiran dari berbagai kalangan. Mereka menganggap impian Jonan terlalu tinggi dan tidak mungkin diwujudkan di Indonesia. Bahkan beberapa pihak justru menantangnya. Namun dengan komitmen dan ketegasannya, Jonan tetap melaju. Langkah pertama yang dilakukan Jonan kala dipercayai menjadi Dirut PT KAI adalah memperbaiki internal KAI. Alumnus Universitas Airlangga Surabaya tersebut memperkenalkan sistem meritokrasi. Dengan sistem ini, tidak ada lagi urut kacang atau persaingan antar kelompok untuk meraih posisi. Semua dinilai berdasarkan kinerja. Jonan juga mengubah budaya kerja pegawai KAI menjadi customer oriented. Sebab selama ini mereka merasa tidak memiliki pesaing sehingga kurang memperhatikan penumpang. Langkah pertama yang dilakukan Jonan kala dipercaya menjadi Dirut PT KAI adalah memperbaiki internal KAI. Alumnus Universitas Airlangga Surabaya tersebut memperkenalkan sistem meritokrasi. Dengan sistem ini tidak ada lagi urut kacang atau persaingan antar kelompok untuk meraih posisi. Semua dinilai berdasarkan kinerja. Jonan juga mengubah budaya kerja pegawai KAI menjadi customer oriented. Sebab selama ini mereka merasa tidak memiliki pesaing sehingga kurang memperhatikan penumpang. Berikutnya Jonan menaikkan gaji pegawai secara bertahap. Sebab
masih banyak gaji pegawai KAI yang tidak wajar. Hal ini bukan langkah mudah, sebab KAI saat pertama kali ditanganinya masih merugi. Namun, Jonan terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan karyawan KAI. Dia juga memaksimalkan potensi yang ada di KAI. Jumlah pegawai itu tak pernah berlebih, mungkin yang kurang pekerjaannya, ujarnya. Setelah itu, Jonan melakukan revolusi layanan kereta api. Dia mulai memperbaiki kereta dan membuat kereta menjadi moda transportasi yang nyaman. Kereta ekonomi kini dilengkapi dengan AC, dan setiap kereta memiliki toilet. Dia juga mensterilkan stasiun sehingga lebih nyaman. Jika dulu, peron disesaki para pedagang dan orang-orang yang tidak memiliki tiket. Kini hanya yang memiliki tiket yang bisa masuk. Yang paling kontroversial adalah saat ia menerapkan sistem boarding, dan kebijakan itu satu nama satu tiket. Penumpang kereta jarak jauh dan sedang juga harus duduk, dan tidak boleh ada yang berdiri. Untuk meminimalkan calo, dia mengeluarkan kebijakan nama di tiket harus sesuai dengan kartu identitas. Kebijakan ini kontan, menimbulkan pro dan kontra. Mulai dari penumpang, pegawai KAI, bahkan sejumlah pejabat menentang kebijakan tersebut. Mereka menyatakan tidak mungkin penumpang kereta diatur seperti itu. Namun, Jonan tidak goyah. Hasilnya kini terbukti, stasiun lebih nyaman dan aman. Sistem boarding tak sekedar membuat stasiun lebih bersih, tapi juga mengamankan pendapatan KAI. Sebab, jika dulu semua orang bisa masuk tanpa jelas siapa yang membayar, kini tidak bisa lagi. Penumpang pun kini telah teratur. Jika dulu mustahil melihat penumpang mengantre dengan tertib, maka kini dapat dilihat di stasiun-stasiun penumpang mengantre dengan sabar dan tertib. Melihat keberhasilan KAI tersebut, pemerintah bahkan berniat menerapkan sistem boarding di terminal bus dan pelabuhan. Tak hanya itu, untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang, Jonan juga menetapkan larangan merokok di kereta, padahal dirinya sendiri merupakan perokok berat. Hasilnya, kini kereta lebih nyaman karena bebas asap rokok. Bahkan, Komisi Nasional Pengendalian Tembakau menghargai komitmen KAI dalam melarang aktivitas merokok di atas kereta dan lingkungan stasiun. Inovasi juga diluncurkan KAI dalam penjualan tiket. Jika dulu penumpang hanya bisa membeli tiket di stasiun, kini tiket kereta dapat dibeli melalui situs dan gerai-gerai lainnya. Keberhasilan Jonan menata kereta api membuat dirinya digadang-gadang menjadi Menteri BUMN. Alasannya, dia mampu menanamkan paradigma pelayanan di tubuh BUMN. Keberanian dan ketegasan Jonan juga menjadi modal penting sebagai pejabat negara. Sebab bukan rahasia jika pejabat negara kerap diintervensi oleh pihak-pihak lain. Selain itu, rekam jejak Jonan menunjukkan dia sebagai pejabat yang bersih dari KKN. Salah satu buktinya, Jonan pernah melaporkan gratifikasi senilai 250 juta kepada KPK. Tentu KPK mengapresiasi Jonan yang langsung melapor ketika mendapatkan gratifikasi dan menyarankan pejabat lain untuk melakukan hal yang serupa. Hal ini membuktikan bahwa Ignatius Jonan memiliki branding nilai berakhlak, salah satunya, benar, loyal. Yakni beliau benar-benar berdedikasi penuh kepada KAI, mengedepankan kepentingan perusahaan dan mengharumkan nama KAI sebagai salah satu perusahaan plat merah di Indonesia. Terbukti dengan transformasi perubahan KAI saat ini dengan banyak kemudahan dan kenyamanan pelayanannya.